Oke, satu petugas. Oke, ini satu puskesmas, satu RAB berarti ya. Sudah kita bahas 5 puskesmas saja ya Bapak Ibu ya. Ini seperti ini kasus KIPI. KIPI ini sama PD3I itu petugasnya maksimal 1 orang aja Bapak Ibu ya. Nanti diperbaiki ini petugasnya dari Puskesmas Suli. Terus ini Puskesmas dari Suli Barat. 2 orang, sweeping, bias. Sama ini petugasnya nanti diperbaiki aja, 1 orang aja. Ini kita ke Puskesmas Belopa. Ada Puskesmas Belopa di sini, Bapak Ibu? Puskesmas Belopa ada? Halo, Ibu nggak ada? Ratna, Ada Ibu? Puskesmas Belopa? namanya ada Pak, Ibu Rahma. Ibu Rahma ya. Ibu Rahma nanti dicatat ya, ini kebetulan Puskesmas Belopa itu semua menunya ditampilkan. 1 sampai 10 menu. Kita bahas nomor 1 dulu ya, imunisasi. Ini nanti diperbaiki ya Ibu Rahma ya. Petugasnya itu maksimal 1 aja, KIPI juga 1. Ini juga sama, 1 penemuan kasus itu 1 petugasnya. Nanti dilihat lagi juknisnya, bentar saya sampaikan juknisnya. Ini juknisnya, ini dia. Ini juknis imunisasi. Ya, ini dia rincian petugasnya, Ibu. Pelayanan imunisasi ini bisa 3 orang, Bu. Formasinya 2 dari puskesmas, 1 dari kader. Untuk pelayanan bisa 3 orang semua, Bu ya. Namun untuk sosialisasi itu hanya 2 orang aja. Survei cepat juga bisa 4 orang ini. Pembinaan itu 1, supervisi 1. Nah ini tadi yang saya bilang, penemuan kasus itu maksimal petugasnya 1 aja, Ibu. Jadi nanti yang masih 2 itu diperbaiki lagi. Ini kita kembali ke Krisna. Ya, nanti diperbaiki nih Bu Rahma ya. Terus kita cek CKG. CKG itu frekuensinya untuk resiko penyakit tidak menular itu frekuensinya 3 kali aja dalam setahun ini. Biasanya masih 12 kali semua ini nanti pasti. Teman-teman di Puskesmas kan masih pakai format tahun 2025. Ini penyuluhan pemeriksaan, bla 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 bla. Ini digabung aja nanti pemeriksaan, tajian penglihatan juga digabung aja Ibu jadi CKG. Deteksi dini faktor risiko PTM yang terintegrasi dengan CKG itu ada formatnya nanti di Juknis. Ini formatnya di Juknis seperti ini, Bu. Contoh perhitungannya. Dia petugasnya itu adalah bisa maksimal 7 orang, Bu. Formasinya 5 dari puskesmas, 2 dari kader. Tapi cuma 3 kali aja, Bu, dalam setahun. Terus dia ada, habis CKG, dia ada tindak lanjutnya, Bu, di poin B dan di poin C. Tindak lanjutnya untuk follow up klien UBM, biasanya anak sekolah ini. Dan tidak lanjut selain klien UBM itu yang diperkirakan atau yang dilihat sehabis kita melakukan CKG itu ada indikasinya bahwa pasien itu misalkan diabetes atau kolesterol. Seperti itu nanti ada tindak lanjutnya penderita PTM itu. Petugasnya itu 3 orang aja maksimal dan bisa 6 kali dalam setahun. Untuk lokasinya atau desanya tidak dibatasi ya. Nanti di apa namanya dihitung aja berapa alokasinya untuk menu CKG ini. Kita balik lagi ke Krisna. Oke, kita balik ke Krisna nanti ini seperti ini deteksi dini, deteksi dini. Ini digabung aja nih, deteksi dini screening jadi digabung aja jadi satu menu, menu A. Nanti baru dibikin poin B dan poin C-nya. Nanti diperbaiki lagi ya CKG ya Bu Rahma ya. Untuk Kesling satuannya adalah lokus bukan desa. Nanti diganti nih satuannya. Dan ada targetnya Ibu minimal ini 30 yang TU 30, yang pangan itu 50 malah lebih besar lagi. Kalau yang sanitasi
atau sarana air minum itu minimal 5 ini sudah masuk. Nanti satuannya lokus saja atau dam atau apa. Nanti kalau bisa ini targetnya dinaikin lagi Bu ya, TFU dan TPP. Tugasnya sudah benar, maksimal 2. Jadi kita ke pemberdayaan kader. UN kader. Oke. Sekarang TBC, kasus aktif pemantauan, pelacakan, pemberian, penemuan. Setelah oke. Penyakit menular. Pada balita ini yang nomor 8 ini satu aja Bu petugasnya. Dari 2 diganti jadi 1. Dicatat ya Bu Rahma ya. Terus kita ke Kusta. Oke, Kusta. Ya, boleh petugasnya maksimal 2. Supervektornya 2. 2, 2, 2. Oke. Ini kunjungan skam RT. Rumah tangga. Ini gabung aja ini kunjungan rotasi air. Ini rumah tangga bukan sekolah Ibu. Jadi nanti ini dihapus. Nomor 1. Ini dihapus. Digabung, bukan digabung ya, maksudnya ini dihapus. Alokasi dari yang sarana sanitasi sekolah, anggarannya ini itu ditambahkan ke sini Bu, ke rumah tangga sama di sini kualitas udara dalam ruang. Ini kan targetnya 30 sama-sama 30 Bu. Nanti alokasinya di sini di apa dipindahkan ke sampel air minum pada rumah tangga dan kualitas udara dalam ruang. Itu 30-30 targetnya. Jadi satuannya bukan desa, tapi lokasi aja. Ini kan baru 9 ini kan harusnya 30. Ini baru 22 ditambahkan lagi jadi 30. Oke, pendidikan pendidikan sistemik air, oke, sudah itu aja Ibu Rahma ya. Catat ya Bu. Nah, kita ke menu yang berikutnya, menu nomor 2. Menu yang kedua itu deteksinya ini CKG. CKG ini biasanya pada kurang tepat semua karena menunya format atau cara perhitungannya baru tahun 2026 dengan 2025 itu berbeda. Kita puskesmas Kamanre ya. Puskesmas Kamanre ini juga sama, frekuensinya masih 12 kali, sedangkan di Juknis itu 3 kali dalam setahun aja. Dan ini banyak banget, deteksi bla 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 bla, screening, konseling, semuanya deteksi dini. Ini digabung aja, alokasi 98.700.000 nanti eh, dibikin untuk cara perhitungan yang baru ya, sesuai dengan Juknis. Nanti ini dirubah semua Ibu, detailnya rinciannya ini dirubah semua. Sama seperti yang nomor 7 dari Puskesmas Barana pun sama seperti ini. 2 orang, 8 desa, 12 kali. Ini untuk frekuensinya dirubah Bu jadi 3 kali ya, maksimal soalnya 3 kali aja. Untuk tugasnya bisa ditambah jadi 7. Ini jangan kunjungan, tapi tindak lanjut. Diganti narasinya, udah benar 4 kali 2 orang. Ini digabung aja, yang C gabung ke poin A. Jadi nanti bukan desa, tapi lokasi nanti satuan. Frekuensinya diturunkan. Udah gitu aja, sama. Ini apa? Oh, ini sama. Ini digabung semua Ibu sampai I sampai J. Nanti digabung. Jadi apa deteksi dini faktor risiko indikator yang terintegrasi dengan CKG nanti judulnya poin A nanti dihitung lagi 57 juta. Oke. Nomor 8 Puskesmas Bajo. Bajo sama ini tidak usah dipisah karena kita CKG-nya itu berdasarkan lokasi. Jadi lokasi-lokasi SMA, terusnya lokasi di sekolah apa di pasar itu dimasukkan ke sini aja ini, digabung sini aja. Tidak usah disebutkan di sekolah di SMP. Yang dikunci hanya petugasnya aja Bapak Ibu ya. Petugasnya itu maksimal 7, frekuensinya itu maksimal 3 kali. Itu aja dikunci. Jadi kalau memang lokasinya ada lebih dari 30 atau 40 lokasi nggak apa-apa.
Oke, kita ke berikutnya. Puskesmas Bajo Barat. Sama ini, nanti perhitungannya lihat di Juknis ya Bapak Ibu ya untuk CKG. Perbaiki semua berarti CKG ini ya untuk puskesmas dari Luwu. Hmm. Pak, mohon bisa izin bertanya. Iya silakan. Yang ini kan semua menu CKG nanti dijadikan berarti satu judul. Yang membedakan nanti Mm-mm. itu petugasnya ya Pak, supaya terpisah poin-poinnya atau gimana? Nggak, petugasnya nggak dibedakan Ibu, tapi digabung. Digabung aja petugasnya. Seperti ini jadinya ibu sedang mau deteksi apa misalkan kayak untuk diabetes atau kolesterol atau screening merokok itu dimasukkan aja bu di dalam petugasnya aja digabung aja itu petugas-petugasnya nanti yang akan ibu pilahnya itu adalah jumlah lokasinya ibu jumlah lokasi pelaksanaannya misalkan screening itu di sekolah nanti CKG untuk penyakit diabetes atau gula darah, kolesterol itu kan bisa di posyandu. Itu kan berbeda lokasi. Cuman maunya kita itu digabung Ibu. Jadinya tidak ada satuannya posyandu, satuannya sekolah, satuannya kantor itu tidak ada. Jadi satuannya cuma ada lokasi aja 15 lokasi kayak 50 lokasi kah gitu. Oh iya, iya Pak. Ya, jadi kita main di sini Bu di jumlah lokasi ini karena ini tidak tidak dikunci lokasi apa lokasi ya lokasi sasarannya nggak dibatasi maksimal 20 kah maksimal 100 nggak ada. Jadi kalau memang di sana Ibu menganggarkan prioritas untuk 50 lokasi ya silakan aja kalau uangnya cukup. Yang pasti petugasnya yang dikunci Bu petugasnya hanya 7 dan frekuensinya hanya 3 kali. Pak, itu kan tadi maksudnya yang CKG Hmm, itu kan diintegrasikan. Jadi misalnya ada yang usia produktif, usia lansia, itu ya berarti satu dalam menu satu poin A. judul ya Pak. Iya. Satu poin. Kita maunya seperti itu memang Bu dari awal Jadi pembuatannya. 5 orang itu bisa maksudnya petugas khusus usia produktif, terus lansia, begitu ya Pak? Maksudnya yang 5 orang itu yang petugas Iya, puskesmas. Oh, kayak gitu ya. Oke, oke. Hmm. kembali lagi ya ini rata-rata emang salah semua, bukan salah sih karena tidak menyesuaikan dengan semuanya sih, semua daerah normal saya bilang karena juknisnya baru terbit beberapa minggu sebelum ini. Oke, kita kembali lagi ke puskesmas ya. Oh sudah. Nanti semua puskesmas mengikuti seperti itu perbaikannya. Sekarang inspeksi Pesling kita ke halaman 3. Puskesmas Latimojon. Sebentar saya ngecas laptop dulu.
Ya minta nggak dikasih. Minjem kalau minjem dikasih, kalau minta nggak bakal dikasih. Oke, kita mulai dulu yang inspeksi case. Oke, Kesling ya. Hmm. Cek, cek, cek. Suara saya kedengeran? Kalau kecil atau kurang jelas, langsung ini aja ya, open mic aja, Pak. Kedengaran, Suara Pak, kecil. kedengaran. Oke, Kedengaran, oke. Pak. Oke, mana? Kedengaran, Pak. Mati Mojong, kita cek satu-satu. Cek aplikasi dari Puskesmas Lati Mojong. Oke, pangan. Ini jangan desa, lokasi aja. Lokasi itu. Ini nggak bisa dapat 30 ya. Petugasnya ini dikurangi Lati Mojong. Nanti dicatat ya, petugasnya dikurangi maksimal 2 orang aja. Ini 3 orang kebanyakan. Oke, karena meninggal bla 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 bla. Ya, diperbaiki lagi petugasnya. Sekarang puskesmas Bupon atau Noling. Tugasnya 2 orang. Terus dari minum. Ya sering sekolah. Ini digabung aja. Ini karena fasilitas umum. Ini digabung ke TFU. Jangan bisa. Terus ini juga sama. Ini digabung aja. Saran air minum. Ini pengambilan sampel dapat air minum. Ini digabung aja. Jangan dipisah. Ya, puskesmas Bupon. Tugasnya udah oke, cuman ini aja. Rincian menunya aja yang masih dipisah-pisah kalau udah. Sama-sama ini fasilitas umum soalnya. Digabung aja ke sini ke TFU kan lumayan. Berapa orang ini ngambil nih, 1 hari. Ini hari nggak usah ditulis. Ganti aja dengan lokus ini. Berapa sekolah? 2 sekolah kah? Atau 4 sekolah? Tapi satuannya jangan sekolah, satuannya adalah lokasi. Atau lokus ya. Nah ini dia, nggak usah pakai SD so. Berarti ini ya 14. Banyak sekali. Masukin ke sini aja biar gabung jadinya. Makanya jangan dipisah-pisah satuannya. Satuannya itu adalah lokus atau lokasi. Gabung aja nih, nggak usah pakai nama SD, nggak usah pakai nama desa, gabung aja satuannya. Jadi lokus atau lokasi. Kita puskesmas Ponrang. Cek, kita besarkan dulu. TFU mencakup bla 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 bla. Dipisah aja yang ini nih. Oh, udah dipisahkan di sini. Oke, oke, sesuai. Ya, nggak ada perbaikan. Mas Ponrang. Ya, ya gini aja nih. Karena kita ada 4 menu kan. Fasilitas umum, pengolahan pangan, saran air minum, dan pasienkes. Dibikin ABCD aja, nggak apa-apa. Nanti satuannya adalah logo seperti ini. Minimal yang TFU-nya 30, yang pangannya 50. Yang ini kan 55 minimal. Kalau ada 30 atau 25 ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya sih cukup 5 aja, soalnya uangnya bisa kita buat untuk menu yang lain. Sisanya kan lumayan nih, masih ada 20, masih ada berarti masih ada 4 juta, di sini masih ada 5 juta nih uangnya nih. Atau masih ada 9 juta di sini. Bisa untuk kegiatan yang lain nih. Yang prioritas misalkan kayak TBC, imun, PCKG, atau penyakit menular, seperti itu. Siap-siap, Pak. Karena kalau di Juknis kan itu, kita lihat Juknis. Si Juknis. Ya, dia. Kan 5 lokus aja soalnya. Kalau sudah ambil 5 lokus atau minimal 5 ya sudah sesuai dalam juknis.
uangnya bisa untuk yang lain gitu saran saya. Nggak harus 50, nggak harus 30. Cuman kalau memang ibu kekeh pengen 30 atau 50, is oke, serah ibu. Nggak apa-apa. Yang Siap, penting saya siap, sudah siap, ngasih Pak. saya Oke. sudah ngasih saran aja. Iya, oke, oke, Pak. Sayang duitnya buat yang lain, kegiatan prioritas tuh yang ada yang ada capaiannya bu, yang target kita ditanya tiap hari sama Pak Menkes atau Pak Presiden nanti programnya. Saya sih. Oh iya, iya, Pak. Air minum, pangan, ini ada juga. Ini pembinaan dan pengawasan. Bu Nurul dari Puskesmas Bajo, jangan coret-coret tuh. Oke, kita hapus dulu ya. Sebentar. Oke, ini nanti digabung aja pembinaan karena menu pembinaan tidak ada di sini, hanya kita langsung inspeksi ya ke lokasi atau ke lokus, bukan ada menu pembinaan dan pengawasan. Jadi ini poin C ini nanti dihilangkan aja. Alokasinya itu digabung ke PRTP sini, oleh pangannya poin A. A, B, C, D, oke. 13 desa. Ditambahkan ini kalau bisa nih jadi 50 lokasi nih kalau bisa nih di sana. Kalau ada ya, kalau memang pengelolaan pangannya cuma kita di daerah kami cuma ada 25 Pak. Tidak lebih dari 25 ya sudah. Kalau memang kondisi di lapangan hanya minimal maksimal cuma 25, ya sudah tulis aja 25. Tempat kami ada 60 Pak. Kalau memang mau tulis semua 60 ya silahkan monggo. Kita kembalikan ke kondisi setempat ya Bu ya. Fasilitasnya di sana ada berapa? Kita ke Puskesmas 2. Oke, masih 1,5 jam. Air minum, inspeksi pemeriksaan sistem penerbangan penduduk ini masuknya ke fasilitas umum. Digabung aja, ini juga sama digabung. Ini juga digabung, ini Pasienkes, oke. Ini rumah ibadah, ini fasilitas umum digabung aja. Ini juga digabung aja. Jadi tidak bikin menu masing-masing atau menu sendiri lagi di luar 4 menu yang sudah dituliskan di poin 3 ini. Oke, ya, nanti perbaiki lagi ya, Puskesmas 2. Oke. Kita ke menu yang nomor 4, kader. Kader kita ambil di halaman A. Ada Puskesmas Walendrang Timur. Oke, kita cek RAB kadernya, duitnya berapa? 6 juta. Oke, kegiatannya apa ini? Ada kegiatan yang... Nanti saran saya ini kasih kegiatan ya, Bapak Ibu ya. Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular pelaksanaan imunisasi. Satu, dari kader ini tidak menular. Apakah menular atau imunisasi ataukah STBM ataukah deksi dan lain-lainnya, nanti lihat di juknis menunya apa kalau bisa. Jadi saya bisa melihat oh ini kegiatannya untuk pemberdayaan kantor dalam menu apa nih, penyakit menular kah, tidak menular kah, imunisasi kah, gitu. Lebih ini sama kan satu judul besar aja, oh ya seperti ini Bu, jadi di breakdown didetailkan kegiatannya apa. Dia ngambil STBM semua kebetulan. Mungkin tahun kemarin belum ambil karena uangnya nggak cukup, jadi diambil STBM di tahun 2026. Konsumsi transport tugas. Oke, yep. 26 juta ya. Dipastikan ini alokasi untuk kader ini hanya 10-12% dari total pagu ini. Kalau lebih dari itu saya coret, saya minta kurangi. Nanti pas di Excel akan kelihatan semua. Ini kalau pagu dia hanya 100 juta, ini saya coret langsung. Maksimal 10 juta untuk kader uang, nggak bisa lebih. Karena pagu dia 10 apa 100 juta. Hitungan kami adalah 10-12% alokasinya untuk kader, tidak lebih. Kita fokus ke menu prioritas lainnya yang memang menu dari atau arahan dari Pak Presiden. Kita ke Walera Utara, cek lebih seperti apa. Oke, saya siapin dulu. Jadi dia ambil
Imunisasi, penyakit menular, dan STPN. Oke. 18 juta. Snack, isi kotak. Berarti snack aja. Oke. Ya, seperti nanti ya kalau mau buat menu kader itu didetailkan menu kegiatannya dia teman-teman ambil apa untuk optimalisasi dari anggaran kader ini. Kita ke Walerang Barat tuh. Oh, oke. Walerang Barat. Hmm, 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 Ini sama nih. Dia tidak menjelaskan penyakit menular aja ya. Jadi tidak menular sama imunisasi itu sama aja. Kenapa ngambil menular dua-duanya ini, Ibu? Apa yang membedakan 250 sama-sama satuan harganya pun sama. 375, iya, tidak ada membedakan harga satuan ini. Kenapa ngambilnya menular dua-duanya? Ini kalau bisa tidak menular aja nih satu atau imunisasi atau STBN atau 5 pilar atau Deksi atau kelurahan atau desa sehat. Banyak sekali menunya jangan menular dua-duanya. Biar informasi yang diterima oleh kader itu variatif jadinya, tidak melulu menular. Ini STBN dia ambil nama pokok desa sehat. Nah, oke. Dua orang biaya transport ini kalau bisa itu dianggarkan snack untuk kadernya, jangan petugasnya semua ini. Kalau bisa, kalau uangnya cukup ya. Jangan lupa Bapak Ibu ngundang kader, soalnya menyita waktu mereka, ya, aktivitas sehari-hari untuk datang berkumpul itu minimal dapat snack lah Bu, cemilan sama minum. Ya, di, dipertimbangkan kembali. Oke, kita ke menu yang kelima. TBC. TBC kita ambil dari page 5 aja. Oh, cuman di Puskesmas Lamasi Timur. Kita cek dulu. Dua orang, investigasi. Oke. Besarkan dulu. Pemantauan penemuan kasus 2 orang. Oke. Yep. TBC nggak ada masalah. Kita ke menu yang keenam. Penyakit menular. Nah, penyakit menular nih hati-hati. Karena ada satu menu yang sering 14 petugas yaitu pemberian obat pada balita diare. Andi. Nah, ini saya kasih informasi aja. Saya misalkan dulu. Pada menu ini, petugasnya hanya boleh 1 orang aja. Maksimal 4 kali. Jadi hati-hati. Ini banyak yang 2 petugas nih di sini. Nanti saya kasih catatan pas Ibu Karmila nanti kirim semua Excel. Jadi biasanya di sini ada beberapa daerah atau puskesmas yang petugasnya masih 2. Oke, kita ke puskesmas berikutnya Larompong Selatan. Ini nggak ada masalah ya, petugasnya sudah sesuai semua. Kita misalkan dulu. Ini seperti ini. Ini 2 petugasnya. Ini maksimal 1 petugasnya, 2 kali frekuensinya. Yuk, ini aja nih petugasnya nanti diperbaiki. Jadi 1 untuk puskesmas Rompong Selatan. Nanti puskesmas yang lain dicek lagi ya RAB-nya. Baca juknisnya, dicek lagi tugasnya berapa di sana. Yang ada maksimalnya berapa. Oke, POPN, mati izin 1 orang 1 kali. Oke, oke. Dan duanya malaria. Ya, sudah. Oke. Suli Barat. Ini Suli Barat. Misalkan.
Nah, seperti ini pemantauan minum air dan zinc bagi balita diare 2 orang. Ini 1 orang aja. Ini frekuensinya kebanyakan. Ini 4 kali aja dalam setahun. Maksimal 4 kali, maksimal 1 orang. Ini diperbaiki dari Puskesmas Suli Barat. Sekarang Puskesmas Belopa udah dibahas tadi ya, karena dia kirimnya 1 menu besar, jadi nggak usah dibahas. Kita ke menu yang nomor 7. 7. Pusta. Pusta itu petugasnya maksimal 2 orang, Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang kelebihan, yang tidak mau harus diperbaiki. Dorong. Oke, penemuan dan verifikasi sinyal. Ini verifikasi sinyal, jangan di sini. Ini diperbaiki. Ini diverifikasi di menu nomor 11 atau 10 nanti. Ini diganti aja habis melakukan atau ada penemuan kasus diberi obat chemofluoxacin ya. Saya cek setelah itu. Kusta adalah cuma ada 2 menunya Bapak Ibu ya, penemuan kasus dan pemberian obat chemofilaksis. Jadi penemuan kasus untuk anak prasekolah di atas 2 tahun dan anak sekolah dasar, NU, SMP, MTS, dan masyarakat yang beresiko, dan kegiatan keduanya hanya ada 2, pemberian chemofilaksis saja pada kasus kontak erat. Jadi 2 menu aja. Yang verifikasi sinyal tadi digeser ke nanti ke atau diganti menunya. Karena dia ada di sini di verifikasi sinyal nanti di poin salah kamar. Cuman kalau memang sudah hitungannya sudah masuk, ini kan sudah masuk hitungannya. Jadi ganti menunya aja di sini nanti pemberian chemofilaksis tadi ya. Oke, gitu aja. Puskesmas Kamantre nanti diperbaiki. Puskesmas Barana. Cek Puskesmas Barana. Ini juga sama, ini digabung aja investigasi dengan apa namanya pemberian obat. Ya. Menunya hanya 2 soalnya Bapak Ibu ya, penemuan kasus aktif dan pemberian chemofilaksis kusta. Jadi investigasi tidak ada. Jadi nanti dihapus saja. Ini tidak usah dipisah desa dan sekolah. Saya kembalikan lagi. Cukup aja penemuan kasus kusta. Desa dan sekolah ini masuk ke sini, ke lokasi. Ya. Satuannya kusta itu lokasi. Jadinya di sini ganti lokasi aja. Jadi digabung nih sekolahnya ada berapa? 18 tambah 8 ada 26 lokasi. Jadi seperti itu. 2 orang kali 26 lokasi. Oke, kali berapa kali dia dalam setahun. Ini investigasi ganti pemberian obat aja. Pemberian kompo kompo kemofilaksis salah itu berarti. Ini bukan kompo ini bahasanya kemofilaksis. Nanti lihat lagi di bisnis. Bukan kompo tapi kemofilaksis. Ya, diperbaiki lagi ke Puskesmas Barana, ke Puskesmas Bajo. Mas Bajo, bla bla bla. Sama ini digabung aja Bapak Ibu ya, nggak usah bisa gini. Ini gabung aja, ini digabung. Namun kasus aktif kusta, SD, SMP, SMA pindah ke sini, ke lokasi jadinya. Jumlah aja di berapa lokasi nih. Petugasnya tetap maksimal 2, ini bisa 2 orang. Ya ini jangan dipisah, cukup 2 menu aja. A, B, atau 1, 2, 2 gitu. Tidak bisa dipecah. Ini Bajo Barat. Lokasinya berbeda. Kalau menerima kasus aktif mengatakan ini sama. SMP 800 ribu setelah hariannya ini di mana daerah mana?
Oke, saya balik lagi ke teman-teman. Jadi tidak usah dipisah. Kalau memang satuan harganya yang beda, nggak apa-apa. Satuan harganya beda. Cuman tidak usah dipisah di sekolah atau di masyarakat. Kita main di lokasi aja langsung. Sebut aja lokasi. Berapa lokasi? 8 lokasi, 2 lokasi. Ya, kalau dipisah ini menunya jadi banyak nanti di breakdown. Dari TK sampai SMP, SMA itu ada. Penemuannya Sakti ini oke, 2 orang, 3 desa. Oke. 200. Ya, sudah. Pakai menu yang survei dan pengendalian vektor. Ke halaman 3. Puskesmas Latimojong. Latimojong. Latimojong, coba lihat dengan 3 penglihatan survei vektor. Ini survei vektor itu dipisahkan Ibu menunya. Ya, survei vektor itu ada DBD sendiri, ada malaria sendiri. Survei vektor. Survei vektor di lapangan. Nah, ini nih yang bikin bingung nih. Spesifikasinya 3 orang, tapi cara perhitungannya 2 orang. Ambil yang mana jadi? Ini diganti 2 orang aja Ibu. Ya, 2 orang. Kita ke puskesmas Bupon. Malaria ini bisa 3 orang. Migrasi juga bisa 3 orang. Monitoring apa sih kader? Ya, maksudnya dari monitoring ya, dari ini nggak usah nih dihilangkan aja nih. Monitoring dari evaluasi kader nggak ada di menu kader, gunung kader. Untuk survei dan penilaian vektor. Yang titik ini 3 orang, 2 orang. Barang lah, hanya dong. Apa tuh? Oh, oke, oke. Jadi tadi yang survei jentik itu saya diskusi bisa 2 sampai 3 orang karena di kutusnya itu disebutkan maksimal 3, cuman cara perhitungan 2. Kita melihat ke azas kepatutan kewajaran aja kalau memang itu masih wajar. 2 sampai 3 orang, oke.
Maaf, maaf, kita lanjutkan kembali. Ini fogging ya. Fogging itu petugasnya dua aja ya Bapak Ibu. Dengan vektor kemudian. Yang pertama fogging, juga pertama untuk pening kepala saya. Maksimal enam sampai tidak lanjut dari hasil survei vektor. Kelihatannya maksimal 6 orang terdiri petugas puskesmas atau kader masyarakat yang membutuhkan cuma hari pelaksanaan. Ini, tapi di sini fogging itu tuh. Fogging 2 orang kali jumlah kasus yang dilakukan, fogging kali 2 siklus kali word. Indoor residual spraying. Kunjungan rumah yang menggunakan di atas residual supaya tidak menggunakan dinding dalam rumah. Ini adalah pokoknya menggunakan betul. Fogging fokus, kalau itu diganti nanti jadinya nih Pak, IRS ya. Kalau hanya fogging DBD itu 2 orang Pak. Tapi kalau emang mau IRS itu bisa 5 orang. Indoor residual spraying atau penyemprotan dinding dalam rumah itu bisa 5 orang. Ini foggingnya fogging apa dulu? Kalau fogging DBD 2 orang aja. Tapi kalau memang mau 5 orang, ini diganti lah. Fogging fokus IRS tambahin lagi ya. Biar jelas peruntukannya. Puskesmas Pondrang. Misalkan dulu, biar kelihatan. Malaria cantik penyemprotan. Nah, kayak yang tadi tuh maksud saya kalau mini foggingnya untuk DBD atau larvasidasi 2 orang aja. Tapi kalau memang untuk IRS bisa 5 orang. Nanti diperbaiki ya. Bisa, oke. Pondrang Selatan, kita cek dulu. Oh, kan. Oke. Perfecto. Vektor dan pengendalian vektor. Cocok ya. Puskesmas 2. Oh, super vektor berbeda struktur sama sini. Fogging 2 orang. Sekolah tempat umum. Yang membedakan apa sih? Memang tidak ada. Satuan harganya sama semua. Balik lagi Ibu ini digabung aja survei vektornya. Survei vektor apa DBD kan? Berapa petugasnya? Ini yang sekolah, ini yang tempat umum atau ibadah, ini masyarakat aja digabung di sini jadi lokasi. Dan saya bilang tadi jangan dipecah seperti ini. Gabung aja. Oke, kita ke menu yang nomor 9. Sikap RT dan kualitas udara dalam ruang. Kita ambil halaman 4. Puskesmas Malendrang. Cek. Mungkin 24 RT. Ini saya minta 30 nanti dibikin ya. Bapak Ibu dibikin poin A dan poin B. Poin A-nya skam RT, poin B-nya pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang. Itu 30 rumah tangga dan 30 lokus juga atau lokasi. Jadi masing-masing 30. Sesuai dengan juknis.
30 dan 30 capaian. Jadi tambahkan ini untuk puskesmas. Welerang, Walendrang Timur, kita coba ambilnya sama kan. Kita besarkan. Hop, syarat. Ini dibagi dua. Ya, Bapak Ibu hanya ngambil skam RT aja ya. Atau kualitas air minum. Kualitas udaranya nggak ambil ya. Kenapa tidak ambil? Tanggung sekali. Tambahin lagi nanti poin duanya. Kualitas surveillance kualitas udara dalam ruang. Satuannya 30 lokus. Jadi Bapak Ibu habis ngambil kualitas udara, air minum di rumah tangga, sekalian kualitas udaranya. Jadi 30 rumah langsung ngambil dua sampel di sana, air minum dan udara. Jadi tidak pindah rumah. Ya, saran saya seperti itu. Jadi Bapak ke rumah nomor satu, ngambil kualitas air minum dan kualitas udaranya di dalam rumah itu. Langsung, jadi tulis. Jadi 30 rumah tangga langsung dapat air minum dan udaranya. Nanti ditambahkan ya di sini, nomor dua. Puskesmas Lamasi. Cek puskesmas Lamasi. Air minum, ini sampel air bersih. Lamsi Mas dan Mio. Ini rumah tangga. Rumah tangga yang untuk fasilitas umum bukan di sini. Adanya di tadi, inspeksi Kesling. Ini nanti dihapus. Ya, anggaran ini udah 10 desa. Ini digabung aja di sini, 30 lokasi aja. Dibikin satu lagi kualitas udara dalam ruang rumah tangga. Satuannya lokasi, bukan RT. Jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan sebelumnya, ketika di rumah tersebut, Bapak atau Ibu langsung ngambil sampel air minum dan udaranya. Jadi langsung tercapai dua target itu. 30 rumah tangga saja. Ini juga sama, saya lihat ini dua kali, oh, 11 desa. Ini sebelum tidak usah dua kali, satu kali aja, tapi 30 rumah tangga. Kasih nomor duanya juga pengambilan kualitas udara dalam ruang, 30 lokus di rumah tangga yang sama. Nggak usah dua kali, satu kali aja dalam setahun. Puskesmas Walendrang Barat, kita lihat skam RT-nya. 7 desa, 3 orang kebanyakan, 2 orang aja petugasnya. Ini dinaikin lagi jadi 30. Dalam ruangnya juga sama, 30 di rumah yang sama ambilnya, jadi nggak kemana-mana. Hmm. Jauh banget ini dapat kesatuan 250.000 ngambil di daerah mana ini? Yang lain 50.000. 50.000 ini kenapa 250.000 sendiri? Ngambil di daerah mana? Sebelah puskesmas nggak bisa, Bu. Sebelah puskesmas juga nggak perlu sampai transport 250.000 nih, banyak sekali. Perbaiki lagi nih puskesmas mana ini? Puskesmas Izin Walendrang Pak Barat. untuk Bedanya apa, Bu, izin dengan Pak untuk ini? daerah sangat terpencil. Oh, ini daerah sangat terpencil. Iya, Oh, yang diambil sampelnya di daerah sangat terpencil. eh, puskesmas kami Pak di daerah terpencil, sangat terpencil. Puskesmas apa? Walendrang Barat. Sangat terpencil. Iya Pak. Oke. Satuan harganya SSA-nya emang 250.000, Ibu. Eh, Kita cek dulu. iya Pak, kebetulan Palembang Barat. Sangat terpencil nih. Enggak, Bu. Enggak. Nggak jauh dari Palopo kok. Di sini. Tidak jauh dari Palopo. Di sini, ya kan? Palembang Barat. Iya, nggak jauh. Berapa sih perjalanan ke Palopo, Bu? Jam setengah atau 2 jam? kalau untuk ke puskesmasnya mungkin agak dekat Pak, tapi kalau turun ke desanya, karena kami ada juga yang melewati Kabupaten Tanah Toraja, Mhm. kemudian sekitar kurang lebih
3 jam, 4 jam baru tiba di daerah yang terjauh. Jadi ngambil yang terjauh ini Iya, karena dari biasa kami puskesmas pakai itu. ojek ke sana 500.000 PP, Pak. Hmm. Oke, oke. Apa namanya diperhitungkan lagi Bu karena kita kan butuhnya 30 sampel rumah tangga. Ini kalau Iya sih. kita paksakan di menu nomor 10, uang ini habis di sini Bu. Oh iya, nanti Ya, dikurangin se- jumlahnya, Pak. bukan dikurangi 2 orang. lokusnya, bukan di lokasi petugasnya, cuman saya minta lokasinya jangan yang terlalu jauh Ibu, jadi satuan harganya tidak 250.000. Oh Soalnya ini iya, yang lain, siap, Pak. yang lain bisa 50.000, mungkin masih di dalam kota ya, lima puluh Iya, ribu juga. Kalau 250.000 mungkin pemantauan, pelayanan, atau inspeksi yang memang butuh banget targetnya tercapai di tahun itu, misalkan kayak TBC, CKG, imunisasi. Karena mau tidak mau kita harus ke daerah terpencil. Nah, ini kan kualitas udara dalam ruangan dan rumah tangga. Mungkin tidak jauh dari puskesmas sana atau sekitarnya. Ya nanti apa dihitung ulang lagi karena banyak di dalam menu 1 sampai 10 ini yang program prioritas dari presiden itu banyak sekali tuh dari imunisasi, TBC, CKG, ya, pemantauan penyakit menular. Sayang soalnya kalau habis di sini uangnya. Pilih yang dalam kota aja Bu, jadi satuan harganya itu tidak 250.000. Jadi bisa sampai, fokusnya bisa sampai 30 terpenuhi. iya, siap. Ya, nanti dihitung ulang lagi aja. Anggarannya yang memang terbatas tadi ya. Ya kita ke menu yang terakhir ya, verifikasi sinyal. Ini juga kita cek di halaman kelima aja ya, coba. Ya, tadi maksimal 2 sampai 3 orang petugasnya. Kegiatannya kayak begini. Hmm, betul. Mungkin sudah semua saya bahas ini. Puskesmasnya sudah saya bahas. Semua sampling 4 sampai 5 puskesmas. Semua menunya sudah saya bahas juga. Ada yang mau dibahas? Puskesmas yang pengen dibahas ya. Apa Ponrang boleh Pak, Ponrang. menunya apa itu? Menu Yang menu semua apa? menu Pak. Konrang itu nomor berapa? Semua menu. Tadi sudah dibahas konrang itu. Konrang. Sulawesi Timur, Oh Pak. iya Pak, oke 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 oke. Konrang Bisa nomor Kamanre, Pak, Kamanre. 13. Sulawesi Timur, Pak, TB. Yang mana apa Bu? Pelan-pelan, pelan-pelan. Walendrang Pak, bisa konsisten ngomong Pelan-pelan. Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sabar. Pak, buat Bibi. Rompong Selatan Pak. Sulawesi Timur, Pak, TB, Pak. Sulawesi Timur TB. Bentar. Taman Repa PTM-nya boleh. Ya, Lampung sebentar. Selatan imunisasi Pak. Satu-satu. Tadi apa dulu yang pertama saya sampai Sulawesi bingung. Timur, Pak, TB. Sulawesi Timur TB. TB. Sulawesi Timur TB-nya tercekil rabinya. Penemuan investigasi pelacakan petugasnya. Ya udah sesuai Bu, Sulawesi Timur. Sudah sesuai TB-nya. Ada lagi petugas mana? Petugas. Puskesmas apa? Menu Pak, apa? buat Bibi. Walendrang Pak, Walendrang semua. Coba Kamanre, Pak, Buat Kamanre Bibi. PTM-nya. Kamanre PTM-nya ya. Iya, iya, Pak. Oh iya, Bu. Mengerti, Bu. Iya, Kamanre ya. Kamanre. Cek. Sama Ibu, Kamanre ini
digabung aja Bu. Menunya ini semuanya masih dipisah berdasarkan lokasi. Jadi saya minta ini nanti lokasi-lokasi ini dikumpulkan jadi satu. Oh Satuannya ya Pak. namanya lokasi. Jadi tidak ada yang terpisah mulut, rokok, nanti di desa 1, desa 2, 3 ini tidak ada. Digabung aja CKG namanya. Oh ya Pak. Ya, sama ini pemantauan nanti diganti jadi tindak lanjut penderita PTM. Petugasnya bisa 3, ini bisa dimaksimalkan aja 6 kali boleh dalam setahun. Oh ya Pak. Nah, sisanya tuh yang screening pelayanan ini digabung aja jadi 1. Ya, Iya Pak. Oh ya Pak. nanti dihitung ulang lagi, nanti Ibu lihat di juknis yang sudah saya sampaikan di menu chat. Ada lagi? Sekalian Pak TB-nya Pak boleh? TB-nya ya, bentar Ya. satu-satu TB-nya. Imunisasi juga Pak di Kamandre Pak. Kamandre TB. Satu-satu. Jadi harus diusulkan Penemuan Bisa juga investigasi. Kesling Kamandre Pak. Ya, sebentar. Petugasnya. Ya, sudah Ibu Kamandre tidak ada perbaikan TBC. Langsung. Terus Tapi kayak- Pak, tidak bisa Kak di Perpuskesmas dibahas ini biar kita mengerti semua juga program Ah. Perpuskesmas. program Harusnya Perpuskesmas. orangnya ditingkatkan, kurangi kianunya tempat. Mau dibahas program Perpuskesmas, kirim semua Excel-nya ke Bu Carmila, nanti saya bahas di Imunisasi situ. Pak, Kamandre Tabe Pak. Ini PDF soalnya Bu satu-satu saya ngikutin. Imunisasi Pak, Larontong Selatan. Ibu Pak. Oke, satu-satu ya, Larontong Selatan. Apa tadi? Maaf. Apa Bu? Ulang-ulang imunisasi apa yang mau dibahas? Bastem juga Pak, belum ada Larontong khusus Selatan Bastem Pak. minta tolong. Imunisasi Pak belum dibahas Pak dari Imunisasi. Kamandre. Imunisasi Larontong Selatan Pak. Ya, ini imunisasi ya. Walendrang Pak Kesling, itu nomor 16 Pak. Ya, sebentar, sabar ya. Ini sudah ya, ini kita Gua TB gua Pak, bahas gua. Larontong Selatan ya, ini Larontong Selatan. Ininya biasanya petugasnya maksimal 1 orang. Ya, ini pendataan bias ini apa namanya? Ini ntar dulu, saya baca dulu ya. Imunisasi rutin sweeping. Ini sweeping dihilangkan aja, nggak ada menu sweeping. Ini juga nggak ada. Adanya pelayanan semua, pelayanan dan penemuan kasus. Ini sweeping dihilangkan. Ini dihilangkan. Yang ada hanya penemuan kasus, ini juga penemuan oleh satu petugasnya. Yang sweeping dihilangkan, anggaran digabung ke imunisasi rutin atau bias. Adanya pelayanan aja, sweeping tidak ada, saya tekankan lagi. Petugas bisa 3 orang maksimal. Ya. Untuk penemuan kasus, petugas hanya maksimal 1 orang aja. Itu aja ya, Bapak Ibu dari Larontong Selatan. Pak, izin Pak Agung. Iya, Ibu. Izin Pak, kalau Iya. untuk sweeping itu bolehkah kami ganti nama menjadi imunisasi kejar? Boleh. Pelayanan imunisasi kejar, oke. Nggak apa-apa. Maksudnya imunisasi kejar, iya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Iya, Jadi, sweepingnya kami ganti menjadi imunisasi Iya. kejar. narasinya Oke, siap, diganti. Pak. Ya, oke, jangan sweeping tidak ada soalnya. Ini juga tidak ada Bu, pendataan bias nggak ada Bu ya, ini dihapus aja. Oke, ada lagi kita lagi buka imun nih, mau dibahas apa? Puskesmas apa? Kesmas Kamandre Pak, imunisasi Pak. Imunisasi Kamandre. Belum. Putus Ibu, putus. Imunisasi kejar tambahan. Ya, kasus ini. Oke. Yep. Nah, kalau mau 2 orang petugasnya, boleh Bu disampaikan ke saya 2 penemuan kasus PD3I dan KIPI. Jadi ada 2 kegiatan, boleh 2 orang. Tapi kalau hanya PD3I saja atau KIPI saja, wajib 1 orang petugasnya. Oke, nggak ada kendala Pak, siap. Sudah ya Pak? Kamonrang, ada imunisasi yang mau dibahas? Tapi Pak, Ponrang imunisasi Pak, Ponrang Pak. Rompong juga Pak. Rompong imunisasi Ini Pak. bisa Ponrang kita tambah, imunisasi. tapi ini sudah- Ponrang Pak, Ponrang dari Ini. tadi kesian Ponrang. Kalau mau Ini Ponrang, ini Ponrang. Bastem Oke. imunisasi belum ada di Semua di sini, Pak. tadi. Buah-buah angkat Pak. Rompong Pak imunisasi. Ini Ponrang dulu ya. Sabar. Semua akan terlayani. Semua akan terlayani. Sabar, masih 1 jam kok kita. Tenang aja.
Pelaksanaan kegiatan sweeping. Ini sweepingnya dihilangkan ya. Jadi Siap, ini sweeping oke. juga Bagus, bisa bagus sih. juga. Sweeping juga hilang. Sweeping juga hilang. Kegiatan investigasi kasus KIPI. 2 orang, 1 orang aja Ibu. Ya petugasnya 1 orang. Alhamdulillah. Ya Pak, mohon sosialisasi. tanya Apa? ini yang kalau khusus KIPI itu yang kalau 1 orang itu yang petugas yang turun itu surveillance kah, imunisasi kah, atau dokter untuk investigasinya Pak atau gimana? Karena cuma Bentar. dibatasi 1 orang. Ya, kita dibatasi sama teman-teman dari hasil Surveillance penilaian kemarin. baiknya kalau KIPI. Itu kegiatannya Oh, adalah petugas pengelola program imunisasi. oh, imunisasi. Oke, oke, Pak. Yes. Karena ini kan kalau di puskesmas rebutan, kalau 1 orang apakah dokter, surveillance atau imunisasi? Berarti imunisasi ya, Pak? Ya, petugas imunisasi. Siap. Oke. Kegiatan dilakukan oleh petugas program imunisasi tingkat puskesmas. Dah, itu ya. Oke, siap, Ada siap. Malendram Pak, Kesling, Malendram. Hah? Apa? Larompong, Pak. Kesling, Larompong. Malendram. Imunisasi. Pak, buah. Larompong, Pak. Malendram. Mana? 16, nomor 16 Pak, 16. Larompong. Malendram. Larompong. Larompong udah tadi dibahas. Tergantung dari Puskesmas buah, Pak. Larompong udah dibahas Puskesmas tadi. buah belum. Ini penemuan kasus Baste PD3I. belum, Pak. Ini Larompong dulu ya, satu-satu Larompong dulu. KIPI hanya 2. PD3I oke. Ini 1 aja ya, jangan 2, 1 aja. Oh, dia bisa ini KIPI dan Ya, sweeping juga dihilangkan aja ini, nggak ada dia sweeping. bisa. Itu ya, catat Bu ya. Iya. Satu memang. Udah Ya, ya, ya Larompong. Pak Agung, berarti sweepingnya bisa kami rubah menjadi imunisasi kejar ya Pak? Boleh. Ini imunisasi yang sweeping ini hilangkan aja ya. Ya, Narasinya kami rubah diganti. menjadi imunisasi kejar. Yo, oke. Oh ya, Pak. Apalagi? Malendram Tadi. Pak, Kesling. Malendram, Walendrang, Kesling. Walendrang, Kesling. Pak. Keslingnya. Bentar. Walendrang, Kesling. Ini ya. Kesling. Iya. Nomor 16 Pak, 16. Kita cek dulu. Walendrang, Kesling. 16 kayaknya tadi. Fasilitas umum. Ini digabung aja poin A dan poin B karena sama-sama fasilitas umum. Nih, bocor suara Atta di sebelah. Ya, dicatat ya. Iya, Pak. Terus ini pasienkes di poin D, ini pangan. Ya, saran air minum nggak ambil, Bu? Kesling ya. Oh, sekalian itu Pak, saran air minum dan pangan sebenarnya. Ya, dipisah, jangan sekalian. Bisa, iya Pak. Iya, pangan itu kan kita kayak sumber mata air atau kayak tempat Iya. untuk ambil air minum. Ya. Ya, Pak, iya, Ya, siap. jadi coret. Ibu Mayasari jangan coret-coret Ibu Mayasari. Nanti kasihan teman-teman yang nggak bisa baca. Ya, coret-coret. Oke. Ya, nanti ini digabung aja fasilitas umumnya pangannya dipisahkan di nomor B, habis nomor C-nya kualitas dan inspeksi Kesling sarana air minum. Satuannya Iya, siap, lokus Pak. boleh lokasi aja satuannya. Jadi tidak spesifik SMK, SMP, SD, desa itu. Satuan aja namanya, lokus atau lokasi. Ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas puskesmas apa? Kesling Kamanre, Pak. Keslingnya Larompong, Pak. Kamanre sama Larompang Kesling, ya. Pak. Iya. Tadi. Banyak Buah, Pak, buah. Kesling. Buah. PPM, Nah. Pak. Buah, Pak. Sabar. Tadi. Kamanre dulu. Sabar. Kamanre sudah Pak tadi 5 kali nih Kamanre Pak. Santai Pak. Ini udah Kesling, TFU ini digabung ya, TFU digabung ya, TPP juga digabung. Jadi dipisah. Udah, petugasnya sudah sesuai. Satuannya nggak usah sekolah atau puskesmas gini atau sekolah nggak usah. Satuannya lokasi aja atau lokus ya. Ya, Pak. Oke, apalagi Kesling? Terima kasih, Pak. Pak, tapi Pak, Kesling. Apa? Kalau
Kalau ini TTU dengan ke desa mau digabung itu Pak susah karena itu TTU ke desa itu banyak juga sarananya. Kalau seumpamanya ke sekolah kan dalam satu desa itu ada sekolah 3. Jadi kita tidak bisa jalan satu hari itu ke kantor, ke TTU ke desa dengan ke sekolah. Jadi dipisah Pak. Ya digabung aja Bu, nggak dipisah, digabung aja. Itu kan lokasi, nanti Ibu mau ke sekolah dulu, 3 sekolah dulu untuk hari, atau di tanggal 1, nanti tanggal 2-nya bisa di kantor gitu. Bisa dipisah, itu kan hanya apa namanya lokasi saja yang berbeda. Nggak usah dibarengin satu hari Ibu loncat-loncat ke sana, nggak usah. Oh iya, ya jadi nggak bisa ke ini Pak, ke desa tanggal 1, ke sekolah itu tanggal 2. Iya, itu kan dihitungnya kan sama Bu, 1 kali dalam setahun juga Ibu melakukan atau mengambil sampelnya itu. Nggak usah dipisah Ibu, satu sarana itu kita sebutnya lokasi atau lokus. Jadi nggak usah dipisah, sudah di apa namanya dihitung oleh teman-teman dari Casling seperti itu untuk perhitungannya. Ada menu lagi yang mau dibahas? Kesmas 2 Pak. Apa Kesmas 2? Buah. Bagus, buah. Pak. PKM Baja Iya. Barat. Ntar dulu ya Bu, Puskesmas buah dulu bentar. Belum Pi, nggak ada masih ini lagi nih. Di Barat Pak, PT. Ya. Puskesmas buah dulu sebentar ya. Air minum, Yang pangan. TB Pak, yang TB. Sebentar Ibu. Ini sama digabung aja ke fasilitas umum, ada fasilitas umum di bawahnya digabung aja. Ini digabung aja di satu jadi TFU aja, nggak usah dipisah-pisahin. Ya. TB-nya Pak. TB-nya ya, oke kita TB Puskesmas buah ya. TB. Kita cek dulu. Investigasi penemuan follow up. Terus kampanye TB. Kampanye TB itu nggak ada Ibu. Coba masuk di WHP. Kirim itu alamatnya. Halo Ibu. Kan tadi kalau bunyinya penemuan berarti cukup petugasnya 1 orang, berarti khusus biar TB juga seperti itu ya Pak. Ya, TB itu di sini untuk teman-teman itu minimal tuh 2 orang Ibu petugasnya. Oh, Jadi kalau 1 ini mau ditambahkan jadi 2 orang nggak masalah. Cuman yang saya untuk Puskesmas buah ya kampanye TB itu tidak ada. Ya, ini nggak siap ada. Pak, siap. Jadi menunya hanya 4. Habis ditemukan kasus aktif, dipantau, ada investigasi, ada pelacakan, terusnya ada pemantauan menelan obat, ada pemberian terapi, penemuan kasus DLTB. Jadi kampanye tidak ada. Jadi kampanye ini diganti dengan menu yang ada di dalam nomor 5 ini. Menunya apa saja, pilih aja, cuman kampanye tidak ada. Ya, Siap Pak. oke. Ada yang mau dibahas lagi? Kondrang penyakit menular Pak. Kondrang penyakit menular. Penyakit menular Pak. Belum pernah penyakit menular. Kondrang. PKM Lamasi Timur, Ya, Pak. penyakit menular. Isi, Baja Barat. Oke, penyakit menular. PKM Bupon, Pak. Ada Pak penyakit menular. Kita cek dulu ya, PTM, Kondrang. Pak. Paket Bup. Rompong Selatan Pak, PTM. Oke, Lamasi Timur, Pak. Imunisasi. ini obat mana? Kasus, oke. Ya, untuk menular kontrang nggak ada perbaikan, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, kalau misalnya yang bisa nggak saya kasih masuk di sini Nggak bisa, pemantauan nggak bisa. ibu hamil Pak, hepatitis boleh enggak Pak? Enggak. Enggak. Kita khususnya ke bayi atau balita.
Oke, berarti Ibu Hamil. Oke, Iya, siap-siap, Pak. udah tahu saya pertanyaan, jadi nggak bisa, oke? Oke, Selamat Ibu timur Hamil Pak, ya. imunisasi. Ibu Hamil hepatitis nggak bisa ya, Pak. Iya, karena kita fokusnya ke bayi dan calon bayi dari ibu yang Iya. melahirkan dan mengandung gitu. Iya, petugas hepatitisku ini Pak kesian gitu-gitu. Oke, oke, oke ya, Pak. Iya, iya. Menular ya. Oke. PTM, Pak. Lamasi Timur PTM Pak. Larantuka Selatan, Pet- Pak. Oh, Suli, PTM. Pak, Di PTM. daerah PTM Larantuka Ah, Selatan, Pak. Suli Barat PTM ya. Larantuka, kita Imunisasi. Pak, PTM, PKM Noling, Pak. tadi apa Ibu yang PTM Suli, Puskesmas Suli, Suli Pak, ya? ya, Suli, Pak. Kita cek dulu. Pak, Langsung. Lamasi Timur, Pak, penyakit menular. Iya, bentar ya. Pak, Lamasi Timur imunisasi Pak. Pak. Larantuka Selatan PTM, Pak. Sebentar, kita lagi di PTM dulu ya. Yang puskesmas lain fokus kalau dijelaskan satu tentang PTM kan hampir sama. Oke, jadi sama Bu ya, sesuai dengan CKG ini digabung semua deteksi dininya. Jadi satu menu A, screening deteksi dini faktor risiko PTM yang terintegrasi dengan CKG. Ini masyarakat 18 tahun, gangguan indera, terus apa lagi nih, instansi, lansia, kunjungan merokok ini digabung semua, ini tidak ada kunjungan, nanti gantinya follow up klien UBM. Kita cek dulu juknisnya, jadi dibaca lagi juknisnya. Nah ini contoh perhitungan untuk PKG ya. Nanti baca di juknisnya ya Bapak Ibu ya. Ini poin A. Poin A ini gabungan semua dari yang tadi di puskesmas sebelumnya saya sampaikan, ditampilkan di share screen. Ada deteksi dini di sekolah, di kantor, untuk screening segala macam, semua penyakit digabung aja di satu di dalam menu A ini. Jadi cuma ada 3 menu di CKG. Nah, tadi yang kunjungan ke rumah untuk pasien upaya berhenti merokok itu nanti ada di poin B. Di poin C, Itu Pak ya. iya betul, Ibu, kunjungan itu nanti dirubah jangan kunjungan tapi follow up klien UBM. Itu biasanya anak sekolah, karena melakukan screening di sekolah gitu kan. Saya pengen berhenti ngerokok Ibu, ya udah nanti kami follow up nanti ke rumah gitu kan. Oke, itu nanti di poin B. Selain tindak lanjut dari UBM itu ada di poin C. Semua penyakit PTM. Ini dia. Tindak lanjut dari poin A ini ada di sini di poin C. Oh iya Pak, nanti dirubah ininya Pak. Ya, kita besarkan aja. Dan aduh, maaf. Ini penyakit selain follow up UBM di sini. Terus untuk tabel Pak untuk masalah titik lokasinya berarti satu lokasi cuma 3 kali turun atau bagaimana Pak? Jadi gini Bu, apa namanya, cara perhitungan ini itu lokasinya tidak dibatasi Ibu. Ibu mau sekolahnya ada 50, ada 100, 500 tidak masalah. Ibu tuliskan di sana 500 lokasi. Kita satuannya ada lokasi ya, bukan sekolah, bukan kantor, bukan posyandu, tapi satuannya ada lokasi. Jadi Ibu 7 petugas dikali jumlah lokasinya 100 kah, 50 kah, dikali 3 kali dalam setahun. Yang dikunci adalah petugasnya dan frekuensinya dalam setahun. Tidak boleh melebihi 7, tidak boleh melebihi 3. Lokasinya tidak dikunci Ibu, maksimal tidak ada, minimal tidak ada. Cuman kita melihat di dalam anggarannya, ketersediaan anggaran untuk puskesmas tersebut berapa pembagiannya. Misalkan 200 juta, nah CKG-nya dianggarkan berapa? Kita kembalikan di sana Ibu. Tapi kan ini dalam satu harinya itu Pak kan cuma satu surat tugas. Jadi seumpamanya kalau kami turun ke 3 titik lokasi kan tidak boleh dengan surat tugas yang sama. Ya boleh lah. Kenapa tidak boleh? Satu surat tugas itu kan 1 orang Pak, maksudnya 1 nama. Bikin Jadi lampiran, nggak pakai 1 nama, surat tugas 1 orang nggak ada. Kita aja satu surat tugas bisa 50 sampai 100 orang. dan maksudnya untuk lokasinya Pak, Ah, umpamanya ke desa, ke lokasi pertama itu si A, terus untuk ya. ke lokasi kedua itu nggak boleh si A lagi, begitu Pak. Oh, karena apa namanya? Kenapa nggak boleh? Karena dalam 1 hari Pak, makanya kalau lokasinya Oh, di 3 hari lokasi kedua dalam aja. 1 hari itu Ya, susah Pak. ya, hari ketiga aja 1, 2, 3, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Kan ini pelaksanaannya di sini kan 1 kali dalam 1
pelaksanaan adalah sehari dalam kegiatan tersebut kan. Sekolah posyandu, yang kalau orang itu dia yang itu kembali, tidak boleh. Jadi, boleh sama yang sama. Artinya cuman 3 kali turun Pak ya atau bagaimana? Iya, cuma 3 kali turun aja. Maaf Pak, jadi untuk PTM fokus bisa ke posyandu Pak. Tadi saya bilang untuk lokasinya tidak difokuskan Bapak Ibu. Jadi mau di posyandu mau di sekolah, kita satuannya dari lokasi. Satunya lokasi. Iya. Jadi seumpamanya Pak satu lokasi itu kami bisa 3 kali turun. Iya, bisa 3 kali turun. Oh ya Pak, kalau seperti itu kami paham, satu lokasi 3 kali turun, jadi 3 bulan seperti itu. Iya, 3 bulan. Untuk satu lokasi. Untuk lokasi 3 kali, jangan 3 bulan. Kalau 3 bulan ada 30 hari itu nanti. Iya, maksudnya satu lokasi itu Pak 3 kali 3 kali. turun ke situ. Iya, maksimal ke posyandu tadi yang Bapak saya sampaikan itu kan frekuensinya 3 kali. Jadi maksimal 3 kali di daerah yang sama atau di lokasi yang sama. Oh ya Pak, ya posyandu A 3 kali turun di situ, Yes, posyandu B 3 kali turun. Betul. Oh iya Pak, ya sudah paham kalau sampai sini. Makasih banyak Pak. Berapa kalinya itu yang tadi Ibu saya bataskan 3 3 kali. kali. Oh iya Pak. Jadi bisa mainnya di lokasi aja. Kalau memang Ibu pengen mau nambah, ya lokasinya aja tambahin Bu. Peluang masih ada. Oh iya Pak. Maaf Bapak, jadi kalau misalnya ini di posyandu, bulan depan bisa di sekolah? Bisa, karena kan tidak disebutkan satuan. Yang sekolah atau posyandu, lokasi kita sebut. Di sekolah itu bisa 3 kali datangnya. Jadi semuanya bisa 3 kali dalam setahun, Pak. Posyandu, Iya, bisa 3 kali. sekolah, desa. Bisa. Di sekolah yang sama atau di lokasi yang sama. Kita sebutnya tadi kan satuan sepakat kita lokasi. Jadi lokasi itu bisa kita datangi 3 kali dalam setahun. Maaf Pak, untuk ini deteksi dini faktor risiko CA serviks boleh masuk di CKG Pak? Kanker serviks. Iya. Boleh. Kanker lera ini Boleh? Kak. Iya. Iya. Itu agak-agak susah itu pasiennya. Jadi bisa diikutkan di sini di Bisa, menu bisa. deteksi dini ini CKG. Bisa, itu kan penyakit tidak menular juga. Iya. Bisa. Cuman fasilitasnya itu harus ruangan khusus karena kan tertutup ya. Ya, ada lagi untuk PTM. Ini PTM hampir semua puskesmas sama ya. Cara perhitungannya seperti itu. Jadi nggak usah nanya puskesmas saya gimana. Sama pasti lihat aja RAB-nya kalau masih dipecah per lokasi ya, digabung aja. Untuk screening rokoknya Pak, bagaimana Pak? Ini sama digabung mau di CKG ini. Semua kegiatan penyakit tidak menular, termasuk screening merokok itu digabung di CKG. Ibu datang ke sekolah nih mau screening perilaku tidak merokok atau perilaku UBM pada siswa sekolah ya. Sama dimasukkan ke CKG Ibu, ke PTM itu. Jadi tidak dipisahkan menunya. Supaya Ibu. Tabe Pak. Satu-satu apa jangan barengan ngomongnya. Bisa dilihat menunya Puskesmas Bastem Utara PTM. Apa tadi Ibu bahas apa? Bastem Utara. Bastem Utara. Iya Pak. Bastem Utara nggak ada itu, adanya Bastem aja ini di tampilan layar kan. Jawa Barat Bastem Utara nggak ada langsung Bastem puskesmas. Utara. Nggak ada Ibu. Ada di bawah. Paling bawah. Paling bawah Pak, paling bawah. Ya. Ini. Oh, namanya Bastem Itu Mi. Utara. Oke. Kita cek dulu ya. Kita besarkan dulu.
CKG di Posbindu, lansia, Posyandu, pemantauan sama Ibu, ini screening juga sama, digabung aja di menu nomor A ini, ya. Ganti jadi poin A, screening faktor risiko PTM yang terintegrasi dengan CKG. Nah, baru Ibu main di rinciannya di sini 7 orang kali berapa lokasi kali 3 kali. Ini 12 kali, nanti juga saya coret untuk 3 kali. Ini dibikin nanti jadi lokasi. Berapa lokasi? 12 kali 6. Oh, 21. Kirain kalau 66 berarti 12. 66 contoh gitu kan, 66 lokasi kali 3 kali. Itu aja udah langsung. Petugasnya 7. Oke, itu ya. Maaf Bapak, boleh bertanya? Oh, iya, Ibu. Kalau ini di RAB, supaya kami gampang menghitung, bisakah kami pisah misalnya Nggak bisa, untuk gabung aja. poin, Oke. supaya gampang hitungnya begitu Pak, posyandu dulu, terus sekolah di bawahnya, nggak bisa Pak? Nggak bisa digabung aja karena lokasinya kan sama. Kita sebut itu ada lokasi posyandu dan sekolah adalah kita sebut lokasi. Maksudnya supaya memudahkan kami menghitung Pak. Nggak apa-apa. Hitungnya nanti punya di rekapan ibunya aja. Nggak usah di sini. Pak, kalau 5 orangnya ini Pak, siapa yang bisa masuk di sini Pak, yang bisa turun untuk Oh, CKG? itu formasinya adalah puskesmas 5, kadernya 2. Ini formasinya, Bu. Ini formasinya puskesmas 5 orang, kadernya 2 orang. Yang bisa ikut di 5 orang itu siapa semua Pak? Petugas Ya, PTM? petugas PTM yang Ibu mau melakukan aktivitas atau kegiatan atau menu apa di dalam CKG itu, misalkan kalau screening merokok ya, siapa yang kompeten di puskesmas? Kalau mau CKG misalkan kayak tadi yang ada IPA, ada screening kayak kolesterol, tinggi badan, kayak tensi, segala siapa yang berkompeten di sana, nanti tinggal diatur aja petugasnya. Atau mau di rolling, diputar gitu gantian nih di posyandu A minggu ini kamu, nanti posyandu A Setuju rolling, minggu kedua nanti saya gitu, di rolling aja. Kalau memang petugasnya berlebihan, banyak tuh ada cadangannya di rolling aja. Tapi kalau memang petugasnya pas-pasan, ya mau tidak mau orang berlima itu terus aja nanti yang akan mondar-mandir. Oke, informasinya seperti ini. Puskesmas 5, kadernya 2. Nanti diatur aja siapa yang berangkat semua orangnya. Apakah sesuai dengan job desk-nya dia, ataukah memang yang bersangkutan sedang ada pekerjaan lain digantikan oleh yang ada di puskesmas yang mungkin sedang tidak terlalu banyak pekerjaannya, silakan. Oke, diatur aja ya. Kita fleksibel. Soalnya di sini tidak disebutkan petugasnya harus ABC syaratnya gitu nggak. Kita yang berkompeten aja di puskesmas di bidangnya masing-masing untuk apa yang akan dilakukan CKG tersebut. Yang pasti harus petugasnya ya, jadi jangan orang lain atau yang masyarakat umum yang melakukan CKG itu yang menyalahi atau yang kurang tepat jadi ya. Kita balik lagi ke Isna. Nanti digabung semua ya untuk puskesmas Base Utara. Ada lagi yang mau di apa Ibu? Puskesmas apa? Palembang Timur, Pak. Timur. Ini lah masih timur. Palembang Timur, Pak. Hah? Palembang Timur. Oh, Palembang Timur Pak, nomor puskesmas 17. Noling, Pak. Bentar ya, Pak. Nah, ini sama Ibu digabung aja. Ini jangan semuanya seperti ini. Digabung aja nih, banyak sekali. Dipecah-pecah gini, menunya sampai 14. Ini kita 3 aja menunya, nggak sampai 14. Ini kan. Mana ya? Ini satu. Saya ambil contohnya dulu. Ambil contohnya ya, Bu, dari puskesmas lain aja ya.
Perhitungannya seperti ini nanti. A, B, C. Ya. Kelihatan kan ya? Saya besarkan lagi. Terus seperti ini nanti Ibu. Ada 3 poin aja. 7 orang atau 7 petugas tadi, formasinya 5 dari puskesmas, 2 dari kader. Frekuensinya 3 kali. Berapa lokasi kah nanti yang akan mau diambil atau mau melakukan CKG di lokasi tersebut? 28 lokasi kah atau 50 lokasi kah? Tergantung uangnya. Untuk tindak lanjutnya, ini petugasnya bisa 3 orang ya. Tapi dia memasukkan 1 orang aja. Mungkin karena keterbatasan anggaran. Tapi frekuensinya maksimal 6 kali. Lokasinya pun tidak dibatasi ya. Tergantung. Ada berapa lokasi dari screening ini yang terlihat banyak pasiennya yang memang perlu tindak lanjut. Ini follow-up 1 orang aja 7 kali ya dalam setahun. Ini seperti nanti formatnya. Ya. Digabung tadi yang screening sampai 14 itu digabung jadi 1 aja. Berapa lokasi? Kita main lokasi ya. Udah mulai paham kan ya untuk CKG ya? Untuk cara perhitungannya seperti ini. Bapak bisa di-share nanti formatnya ini, Pak. Nggak usah di-share, Ibu. Bu foto aja. Di foto. Foto Irma. Seperti ini Pak. TFU, TPP, ini ada. Ya, bisa ada turun-turun ke bawah SAMU. sedikit Pak, untuk pemberdayaan kader dilihat. Jangan turun-turun nih, Bu. Mau lihat apa? Pemberdayaan kader. Ini kader, Ibu kader tadi yang belum ada kegiatannya, tolong di breakdown kegiatannya apa? Imunisasi kah? Menular kah? Atau dia mau penyakit tidak menular? Ini seperti ini. Bapak, boleh tanya Ini, lagi? Pak. Apa Ibu silakan? Kalau untuk imunisasi, kan di situ petugasnya 2 orang dengan kader 1. Bolehkah transport kader diganti dengan bidan desa? Harus kader Ibu. Harus kader, karena kan yang Iya, membantu kami petugas bidan imun desa. itu bidan Oke, desa. gini Iya. aja. Prakteknya bidan desa. Cuman penyelesaiannya bisa dengan tanda tangan kader atau pakai nama kader. Gimana? Jadi di surat tugas itu kami masukkan petugas dengan kader 1 orang, begitu? 2 petugas 1 kader, begitu Pak? Iya, 2 petugas 1 kader. Maksudnya 1 surat tugas itu Bisa, dengan kami bisa? bisa 3 orang itu harusnya bisa, nggak masalah. Saya juga di sini juga sering kok misalkan PNS dengan konsultan IT itu gabung dalam surat tugas di tempat yang sama kita melakukan audit itu bisa. Karena kita kan juga perlu nama dia untuk kita bayar SPJ kan untuk dalam artian kita membutuhkan surat yang legal gitu loh. Dasarnya kan surat tugas itu kita bisa bayar dia gitu. Jadinya digabung aja nggak apa-apa. Harus. Ya, ada lagi mau lihat nih contohnya seperti ini TPU, TPP. Ini ganti lokasi, ini pemberian kader. Oke Pak, pakai rolling. Ini TBC. Ini penyakit menular. Ini diare 1 orang aja 4 kali. Ini kusta 2 orang. Ini vektor. Vektornya apa saja kegiatannya dijabarkan. DBD kah, malaria kah, ini skema RT. Ini verifikasi sinyal. Jadi tidak usah apa namanya terlalu banyak dijabarkan di dalam menu CKG ini. Itu poin aja, nanti lokasinya yang digabung di sini. Ya, kita balik lagi ke teman-teman dulu. Satu Krisna. Yang verifikasi sinyal Pak, tapi kasih turun. Aduh. Oh, verifikasi sinyal. Verifikasi Iya Pak. ini tuh sama kok Bu, verifikasi sinyal dengan Bujuknis atau dengan tahun lalu. Petugas 2 sampai 3 orang. Terus kegiatannya apa? Verifikasi sinyal. Verifikasi sinyal kah? Epidemiologi kah? Keracunan pangan kah? Atau investigasi KIPI? Oh, iya Pak. 2 sampai 3 orang petugasnya. Verifikasi sinyal tuh relatif teman-teman puskesmas tuh jarang sekali ada perbaikan Bu. Biasanya mereka karena sudah terbiasa dari 2024, 2025 sudah lihat porsinya untuk petugasnya 2 sampai 3 orang saja.
Biasanya jarang ada kesalahan misalnya. Karena yang tahun 2026 itu adalah CKG yang baru, Ibu. Jadi banyak sekali teman-teman puskesmas yang harus menyesuaikan dengan cara perhitungan yang baru. Ini di sini banyak sekali memang. Kita harus menyesuaikan di sini. Sama penemuan kasus ini. Imunisasi itu juga lumayan ada beberapa perubahan. Terutama dalam penemuan kasus ini. Ya, kita balik lagi ke puskesmas. Nah, ini nanti digabung semua nih, ada 14 menu, digabung aja jadi satu menu, jadi poin A aja. Dihitung ulang, pokoknya harus bisa. Harus keluar nanti menunya CKG itu cuma 3 poin ABC aja, tidak ada tambahan lagi. Ada lagi yang mau dibahas? Ini lagi Puskesmas Buah, Pak. Tolong dibuka dulu Puskesmas Buah. puskesmas Pak, saya mau 2. bertanya. Boleh Pak Iya, bertanya bentar. silakan sambil buka. Yang khusus KIPI itu tahun lalu kan KIPI itu dikhususkan untuk kasus-kasus yang berat. Kalau untuk tahun ini apakah dibatasi juga khusus untuk kasus berat atau bagaimana Pak? Kasus berat itu apa, Bu? Definisi kasus berat itu? Ya, KIPI serius pokoknya gitu. kalau ya KIPI serius, kalau yang masih demam atau yang KIPI yang biasa itu yang Itu serius kemerahan barangkali itu. Bu Ina, bukan kasus berat. Bukan kasus berat nih, jadi kan Iya, kasus KIPI. iya Bu, karena dikasih jelas karena programnya itu begitu Bu. Kalau dijelaskan kasus harus KIPI serius, biasanya mereka turun kasus-kasus ringan, turun juga. Jadi saya perjelas supaya mereka dengar begitu Bu. Ya, jadi nanti Ibu download juknisnya, sudah saya sampaikan di menu chat. Download juknisnya, Siap, baca di oke. sana. Ya, di sini kegiatan dilakukan jika terjadi kasus KIPI serius. Nah, itu aja ya. Siap, oke. Oke, nanti juknisnya udah download belum, Bu? Di menu chat. Itu saya sampaikan tadi jam 8 itu. Sudah Pak. Baca menunya di puskesmas di sana. Siap Pak. Oke, cuman nanti kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja, kita diskusi aja. Oke Oke, Pak. ke puskesmas 2 ya untuk CKG ini sama digabung. Dah, tuh. Nadia sesuatu. Ya, perbaikan. Oke, puskesmas 2. Oke, Pak. Ya. Itu bisa diperbaiki. Ada lagi CKG yang mau dibahas, puskesmas apa? Ada lagi? Saran Maaf saya, Pak, ya, apa? Kamanre, Kustanya dulu. Pak, Ibu nanya apa? Kamanre Pak Kusta. Kusta biasanya jarang ada perbaikan Ibu, petugasnya. Biasanya 2 orang dia. Kamanre ditanyain semua menunya ini. Kalau totalnya itu bisa di atas 100%. Ini kan sudah tadi dibahas di Kamanre. Verifikasi nggak usah, ganti aja pemberian kemofilaksis tadi. Kemoprofilaksis kusta ini diganti. Tadi udah dijelaskan ini Bu. 2 kali jadi menjelaskan. Ganti ya narasinya nih. Pemberian kemoprofilaksis kusta. Jangan verifikasi sinyal. Verifikasi sinyal ini tadi yang nomor 11. Oh iya. Ya udah. Iya ya Pak ya. Kamanre nggak usah nanya lagi ya. Oke. Kasih Pak. Sama-sama Ibu. Apalagi menu apa lagi yang mau dibahas? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Silakan. Masih ada 20 menit. Tapi Pak bisa dibuka larompong. Larompong. Menu apa Ibu? Larompong. Kusta. Kusta, larompong. Ini yang nomor 1 ya. Kita cek ya. Kusta, kontak semua penemuan kasus deteksi dini warna ini juga ini deteksi dini nggak usah ini Bu. Deteksi dini itu kayak kita screening nggak usah, karena menu screening itu bukan kusta itu tidak ada menu screening, jadi hanya penemuan kasus sama pemberian obat. Kemoprofilaksis, bukan kompo ya, kemo. Deteksi dini nggak usah Ibu, dihilangkan aja ya. Oke. Rekening kok ya, kirim sekarang ya.
digabung ke menu Pusta aja nih, penemuan kasus Pusta. Tugasnya 14 juta. Ini digabung ke sini jadi 2 orang, berapa kali? Terus ini lokasinya SD sama SMP dan SMA. mereka nah kita Itu pindah ke sini aja. Jadi lokasi 13 tambah 15 tambah 23. Jadi lokasi aja. Ini deteksi ini Pak bisa diganti dengan pemantauan pengobatan. Nggak ada Pak. Pemberian obat. Iya. Ya, di sini pemberian obat. Bukan pemberitahuan tapi pemberian obat. Satu untuk perusahaan ini, satu untuk perusahaan kan ini tidak bilang terus kan satu mesin 2 orang sama 3 orang. Ya, di sini Bu, untuk Pusta. Pusta itu ada penemuan kasus Begitu hari ku dan pemberian kemopropilaksis, kemopropilaksis. Kasih Ya. satu aja turun satu pesan ini. Tapi ada yang tidak dipangkas. Ada yang tak berapa itu keluar. Pangkas ini mereka. Yang dipangkas. Ada lagi yang mau dibahas untuk Puskesmas Luwu? Udah, kalau masih ada yang belum jelas silakan. Menu apa, Puskesmas yang apa? masih Kalau Puskesmas Lamasi Timur, Pak, menunya imunisasi. Sebentar. Lamasi Timur apa? Imunisasi, Pak. Kasih ya. Habis ini kita ke kader ya, kader. Oke. Lamasi Timur. Nah, ini dia ya, imunisasi. Imunisasi, pelaksanaan, pelayanan imunisasi, itu dia orangnya berapa kali? Ini 15 kali nggak bisa nih, 12 kali aja nih kebanyakan. Tiap bulan Bu, ini kalau 15 kali bulannya kelebihan. Sosialisasi boleh 2 orang. tahun. Ini KIPI ini 1 orang aja. Cuman kalau Ibu tidak mau merubah rinciannya, KIPI dan PD3I. Jadi disambung penemuan kasus KIPI dan PD3I, petugasnya 2 orang. Itu masih bisa saya terima. Ini nggak bisa, sweeping juga nggak ada. Ganti aja menunya nih, sweeping dengan menu yang ada di Juknis. Ya, Mas, kami Kejar. ganti imunisasi kejar. Yes, betul. Dan ini tambahin ya, penemuan kasus KIPI dan PD3I. Oke? Udah itu ya. Kita ke pemberdayaan kader. Apa? Pak, untuk penemuan KIPI-nya bisa 2 orang nggak, Pak? Ulang-ulang apa Bu penemuan? Imunisasi dan surveillance-nya. Untuk penemuan KIPI-nya, Pak, Enggak, 1 orang aja dengan Ibu. PD3I, apa itu bisa ditampilkan, dimasukkan jadi 2 orang, Pak? 1 orang aja ya. Gini Bu, Jadi saya investigasinya nanti jelaskan. maksudnya verifikasi alertnya, Pak. Investigasi. Jadi gini Bu, kalau ada kata konsonannya pakai kata dan, berarti kegiatannya 2. Ya, bias, apa KIPI dan PD3I, berarti ada 2 kegiatan itu Bu yang berbeda. PD3I. Berarti itu ada 2 petugas di Iya, iya. sana, KIPI dan PD3I. Tapi kalau Ibu tulis KIPI saja tanpa ada PD3I, berarti itu 1 kegiatan. Dan itu 1 petugas saja. Ada kegiatan. Ya. Nggak bisa ditambah-tambah 2 ya, Pak? Kalau KIPI nggak bisa 1 aja Bu, di Juknis 1 Oh, soalnya. 1 aja, Pak. Oh, Iya, iya. permintaan dari teman-teman imunisasi perhitungannya 1 aja petugasnya cukup. Oh, iya. PD3I juga sama, 1 aja cukup. Tapi kalau Ibu di situ menggunakan narasi penemuan kasus PD3I dan KIPI, itu bisa 2 petugas. Oh, iya, Pak. Ya, karena petugas yang 1 untuk penemuan kasus PD3I dan penemuan 1-nya untuk kasus KIPI untuk petugasnya. Jadi masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, PD3I dan KIPI. Kalau mau Oh, digabung. iya, iya, Pak. Berarti kalau digabung jadi 2 orang situ ya, Pak? Iya, karena ada 2 kegiatan situ, PD3I dan KIPI kasusnya. Oh, iya. Yes, evaluasinya. Oke. Kita ke Bisa kader berapa ya. kali, Pak? Bisa berapa kali, Pak? Berapa kalinya tergantung dari banyak kasusnya, Ibu. Oh, Ya, di sini tidak dijelaskan berapa kalinya. Ya.
Kita lihat di sini. Ini yang bisa diinikan ya Pak. Ya, jadi satu orang atau satu petugas dikali jumlah dalam kurung kali per tahun itu tidak ada. 2 kali, 3 kali nggak ada. Jadi jumlah frekuensinya itu kita kembalikan ke teman-teman. Frekuensinya yang bisa. Oh, Ke frekuensinya yang teman-teman bisa diinikan daerah. ya Pak. Bisa mainnya di frekuensinya itu berapa Oh kali. iya. Oh iya Pak, berarti teman-teman puskesmas bisa mainnya di Iya, betul. jumlah kalinya pelaksanaannya Pak. Iya, jumlah berapa kalinya dalam Makasih ya setahunnya Pak. itu. Sama-sama. Iya, dalam setahun jumlah kalinya Pak. Ya, lihat uangnya juga, Bu. Dan kewajarannya nggak Pak. mungkin 100 kali gitu, Pak. Ngapain 100 kali ini? Iya Pak. Ya. Dilihat juga Pak. Sampai mau bahasnya Pak terlambat. Kita ke kader ya, ini 10 menit lagi ya. Kader nih belum dibahas. Mungkin ada yang mau bertanya soal kader puskesmas apa? Puskesmas Kamandre, Pak. Pemberdayaan kader. Puskesmas Kamandre. Pemberdayaan Kamandre kader. terus ini Pak. dari tadi. Kirim aja Excelnya Pak, nanti tinggal kita bahas semua itu Kamandre itu satu-satu ya. Bentar Pak, internetnya lagi nggak bagus sekali. Pelang di timur. Bentar, Kamandre, ini pemberdayaan kader SBH dicoret. SBH nggak ada. Kader Posyandu ILP juga sama, ILP diganti nggak ada, SLP nggak ada. Kompetensi dasar, kompetensi dasar nggak diganti. Tidak menular ini diganti. Apa yang mau diambil nih? Tidak menularkah, imunisasi kah? Yang bisa cuma 5 pilar aja ini sama ini 1, 2, ini 3 diganti narasinya apa nih? 1, 2, 3 dihapus ganti. Mau apa? Lihat di juknis menunya banyak itu kader. Ya. Uangnya ada totalnya berapa? 27 juta. Kita lihat nanti ya. Kalau udah kirim Excel nanti akan kelihatan nih dia dapat berapa nih. Total pagunya. Oke, ada lagi kader puskesmas apa? Pak, Larompong yang pemberdayaan kader tadi. Larompong atas ya. Ibu ambil apa? Oke, TBC masuk, Deksi masuk, PD3 masuk. Ini dipisah aja ini, Bu. Cuman kalau mau digabung, oke. Tapi kalau saran saya dipisah. Terus saya mau tanya lagi sama Ibu, kenapa ini dapat snack, ini nggak dapat snack? Ini ngumpulin kader. Oh gila, ada snack ini nih lah. Iya. Kasihan kader datang dengerin, nggak dapat minum, nggak dapat snack. Itu aja pertimbangan saya. Ya, Ibu kalau dikumpulin, sini kumpul-kumpul, terus nggak dapat apa-apa, gitu, cuma bengong-bengong aja. Sekali doang, Bu, nanti dua kalinya nggak bakal datang kadernya. Kadernya ngamuk nanti yang kedua kalinya nggak dapat apa-apa. Maaf Pak, kalau seumpama pemberdayaan kadernya itu petugas puskesmas yang ke lapangan. Iya. Oh, ke aula desa kumpul di posyandu, kumpulin Iya, pas kader-kadernya. maksudnya setelah selesai posyandu, pada saat kader itu kan kesempatan kader di situ juga kumpul. Iya, boleh. Itu nggak itu apa namanya tetap ada minumnya Tapi juga. maksudnya yang snacknya Pak tetap pakai itu atau nggak usah? Boleh di dalam kegiatan yang berbeda, snacknya masing-masing ada snacknya ataupun tidak, terserah Ibu. Tapi kan nggak melulu habis posyandu nanti bakalan ada momen tertentu kan nggak apa namanya perlu momen tertentu yang tidak Betul, mengharuskan pas habis posyandu kumpul, misalkan momen tertentu sedang ada KLB atau sedang ada pemeriksaan atau memang ada butuh informasi tambahan kan tidak melulu mengandalkan habis posyandu. Nah, di dalam momen-momen tertentu itulah nanti akan dibutuhkan nanti yang namanya snack tadi, minuman atau cemilan. Iya. Yes, pasti kan ada urgensinya dalam setahun itu masa kita habis posyandu terus pasti ada momen tertentu berapa kali di dalam setahun itu yang akan di dalam hari tertentu yang akan kita mengumpulkan teman-teman kader untuk program tertentu. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertimbangkan saja. Cuman kalau memang uangnya nggak ada Pak, ya sudah saya mau ngomong apa lagi. Kader Walen. Ya udah, terus pesan apa lagi nih? Ayo, 5 menit lagi. Walendrang Pak, Walendrang. Puskesmas Pak, pengendalian penyakit Pak.
Saya lagi bahas kader Ibu. Nah, ini di breakdown aja nih Ibu. Ini apa kegiatannya? Ngumpulin 20 orang kader. Ini kegiatannya apa? Perbaiki lagi. Narasinya aja nih Bu, mau Ibu apa? Penyakit menular, tidak menular, imunisasi atau apa ya? Oke. Ada headset lagi nggak? Atau Iya, kebenaran ya? siapa? Hah? Punya headset nggak? Headset. Tinggal di kamar. Nggak enak teriak-teriak berisik. Bapak, boleh Ya Ibu. bertanya? Apa namanya Pak Ibu? Untuk boleh tidak masuk Coba, aku kegiatan kader monitoring pasca pemicuan 5 pilar? Boleh. 5 pilar STBM kan? Boleh. Boleh. Betul. Ya. Kalau monitoring dia nggak ngundang peserta loh, Bu. Hati-hati loh. Monitoring cuma 2 doang petugas turun dia melihat aja soalnya. Coba kita lihat STBM. STBM. Ada monitoring A, B, C, D. Ada 3 pemicu pendampingan monitoring verifikasi. Uang tidak bisa mengumpulkan peserta apa ya? Admik itu. Akome apa namanya Akome? Nah, ini tidak ada snack loh, Bu. Di sini hati-hati loh, snack ya. Bukan, kita lihat ini menunya bisa-bisa soalnya. Oh ada konsumsi kegiatan oleh Ibu. Ya nggak apa-apa Ibu. Diatur aja ya, bisa itu. Yang tidak bisa dalam STBM atau pilar itu verifikasi desa Ibu. Jadi kalau verifikasi hanya petugas aja yang turun memverif atau menilai. Kalau monitoring masih bisa pengumpulan kader. Masih ada konsumsi Tapi kegiatan tidak soalnya. pakai snack boleh, Pak? Boleh, Atau snack tetap boleh. pakai konsumsi, Pak? Enggak, itu kan konsumsi kegiatan artinya adalah bisa snack, bisa konsumsi. Ada sesuatu yang kita konsumsi, Ibu. Baik itu makan minum, baik itu snack. Jadi dipilih aja, mau snack boleh, atau memang ada uang lebih pengen pakai konsumsi, ya silakan. Cuman menunya ini nanti diganti ya. Oke? Iya, siap. Petugasnya maksimal 3 orang, Pak. Petugasnya, kalau saya minum dulu. Petugasnya nggak dibatasin Ibu. 2 sampai 3 orang biasanya itu kalau saya. Boleh 3. Boleh. Karena kalau lebih, misalnya 4 sampai 6 atau lebih itu ngapain petugasnya? Kan butuhnya kadernya sebenarnya, bukan petugasnya. Tugasnya petugas adalah menyampaikan informasi. Kita butuhnya kader agar informasi itu terserap semua kader dan apapun yang kita sampaikan, jadi kader itu bisa memahami. Jadi kalau petugasnya 4 orang terus yang menyampaikan hanya 2 orang, nanti 2 orang lagi untuk apa gitu loh. Kecuali kalau kadernya kita memang butuh kader soalnya. Ya, itu aja dari saya. Ada lagi, waktunya udah habis ini jam 10. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nanti yang kader lihat lagi menunya, ambil di dalam juknis. Itu ada 6 kalau nggak salah. Kalau uangnya cukup ya, dan kembali lagi, kader itu cuma saya batasin 10% dari total pagunya. Jadi kalau pagu Bapak Ibu 100 juta, kader cuma 10 juta, nggak bisa lebih. Sisanya buat yang lain. Buat banyak yang prioritas yang arahan dari Pak Presiden programnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, atensinya dari teman-teman Puskesmas, khususnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Puskesmas Luwu ini, sangat aktif sekali. Nanti saya akan komunikasi dengan Ibu Karmila ya untuk narah hubungnya. Nanti teman-teman Puskesmas kirim perbaikan Excel-nya ke Ibu Karmila, nanti di sana akan dikompilasi. Dan di situ ada Pak Muji juga. Oleh beliau, nanti dari beliau akan kirimkan Excel itu ke saya.
Jadi dalam Excel itu ada semua puskesmas, semua menu. Jadi saya koreksi anak kalau PDF tadi, saya nggak bisa coret-coret kalau PDF. Tapi kalau Excel saya bisa kasih warna merah, saya bisa kasih warna kuning, tolong diperbaiki dan segala macamnya ada catatan. Tapi kalau PDF tidak bisa. Jadi tolong teman-teman puskesmas, saya tunggu 2-3 hari kerja, kirimkan Excel perbaikannya ke Ibu Karmila. Ya, 2-3 hari kerja. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.